Oke guys, perkenalkan nama gue Levisyana Kaisar dengan NIM 241354015. Halo, perkenalkan nama aku Reza Anjani, NIM 241354028. Halo, perkenalkan nama aku Rama Titeno Tanganarta Galung dengan NIM 241354027. Hai, aku Amsyah Nursifa dengan NIM 241354014. Aduh, ada satu anggota kelompok lagi nih. Ini kelompok anggota ada. Aduh, ada satu orang lagi nih yang ketinggalan. Namanya Aizar. Kita semua dari kelas 2 EK. Different but still one. Harmonize differences, strengthen unity for a strong Indonesia. Happy Pancasila birthday. Jadi Pancasila itu bukan sekedar dasar negara saja, tetapi Pancasila juga sebagai pedoman hidup bagi kita semua. Di tengah perubahan zaman dan tantangan sosial yang semakin kompleks ini, masihkah nilai-nilai Pancasila hidup dalam keseharian kita? Video ini akan mengajak kita semua melihat bagaimana keadilan pendidikan dan realitas sosial mencerminkan implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengajarkan bahwa setiap warga negara berhak atas kesempatan yang sama. Tapi di lapangan masih banyak ketimpangan. Ada yang berjuang keras untuk kebutuhan pokok, sementara yang lain menikmati kemewahan tanpa batas. Implementasi Pancasila menuntut kita untuk peduli, berbagi, menolong, dan memperjuangkan keadilan bagi sesama. Keadilan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga kita sebagai warga negara yang menjunjung gotong royong. Sila kedua dan kelima menekankan pentingnya kemanusiaan dan keadilan dalam pendidikan. Sayangnya, akses pendidikan di Indonesia belum merata. Masih ada anak-anak yang harus berjalan jauh untuk sekolah atau tak punya fasilitas belajar yang memadai. Implementasi Pancasila berarti memastikan pendidikan yang layak untuk semua tanpa melihat latar belakang ekonomi atau wilayah. Karena dari pendidikanlah karakter Pancasila tumbuh, membentuk generasi yang beriman, cerdas, dan berjiwa Indonesia. Semua sedang hidup di era digital, di mana kita bisa mengirim informasi dengan cepat dan mudah. Tapi di balik semua kemajuan itu, kita mempunyai kekurangan seperti hoax, intoleransi, dan menurunnya kepedulian antar sosial. Oleh karena itu, kita harus menerapkan nilai Pancasila seperti saling menghormati, persatuan, musyawarah, dan mementingkan kepentingan bersama. Hal-hal tadi itu kita harus terapkan di dunia nyata, bukan hanya di buku pelajaran saja. Bisa dimulai dari kita sendiri, baru ke orang lain. Kita masuk pada tahap terakhir, yaitu pada bagian refleksi dan kesimpulan. Jadi tadi kita udah lihat videonya sama penjelasannya gitu ya. Nah, pada akhirnya kita tuh kan disuruh untuk kita kan merefleksi gitu ya arti dari implementasi Pancasila ini. Jadi sebenarnya implementasi Pancasila itu tidak bisa kita lakukan dalam sehari ataupun 2 hari gitu. Jadi implementasi Pancasila ini akan terus berjalan seiring hidup kita gitu. Jadi hal ini tuh bukan hal yang kita harus pelajari ataupun kita lupakan gitu. Maka hal tersebut tuh akan menjadi menjadi habit kita untuk kita menjalankan hidup ini gitu. Karena implementasi Pancasila ini sangat berguna gitu bagi kehidupan kita dalam bermasyarakat maupun dalam ruang lingkup pendidikan dan dalam ruang lingkup keluarga gitu. Maka kita sebagai generasi muda ini harus untuk mengimplementasikan dan juga mengedukasi baik dalam ruang lingkup keluarga, dalam ruang lingkup pendidikan, dan ruang lingkup dalam bermasyarakat itu. Cukup. Jadi, kita sebagai rakyat Indonesia, mari wujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Karena Pancasila bukan sekedar ideologi, tapi jalan menuju Indonesia yang adil, beradab, dan bersatu.
this is the number one. One is the loneliest number that you'll